Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan padamu, Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau yang selalu kami sembah, kami muliakan atas diri Yesus Kristus yang juru selamat kami. Pada saat ini kami bersama-sama datang sujud menyembah kehadirat-Mu. Ucapan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pada saat ini Engkau perkenankan kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena kami menyadari setiap firman yang Kau tabur kepada kami itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kami, untuk mengingatkan kami, untuk menegur kami, untuk mendidik kami, sehingga kami boleh hidup ini menurut kebenaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Ya Bapa, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam kasih Yesus Kristus yang juru selamat kami, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 sampai yang ke-29. Yang demikian firman Tuhan. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Berbahagia kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan, dan tentunya dijalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita telah memasuki minggu ketiga dari bulan diakonia. Dalam perenungan kita pada saat ini, pada bulan diakonia ini diberi tema berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk mengawali perenungan kita pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak sebuah syair lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam syair tersebut kira-kira begini bunyinya Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bapak Ibu yang terkasih, sebagian dari syair lagu hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita renungkan dari syair tersebut, kita dihimbau untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita yang kita jalani ini benar-benar menjadi berkat. Benar-benar menjadi berkat setiap kehidupan yang kita lakukan. Lalu bagaimana kalau dalam syair lagu tadi Bapak Ibu,
Syair hidup ini adalah kesempatan, kalau kita ubah sedikit, kata kesempatan itu menjadi kata perjuangan. Sehingga syairnya itu berbunyi, hidup ini adalah perjuangan, ya, hidup ini adalah perjuangan. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan keimanan kita. Mengapa? Karena kita akan menemukan arti yang lain selain kesempatan untuk melayani Tuhan, tapi lebih dari itu kita akan menemukan bahwa ada perjuangan untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Kehidupan kita tidak sia-sia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari syair lagu itu tentunya kita sebagai orang yang beriman itu mempunyai makna tersendiri di dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita condongkan dari bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Galati 5 ayat 16 sampai yang ke-29, di situ sangat jelas Rasul Paulus memberitahukan kepada kita tentang kehidupan kita. Ada dua hal, kehidupan menurut roh dan kehidupan menurut daging. Di situ juga jelas bahwa hidup menurut roh ialah kehidupan yang tunduk dan dipimpin oleh roh, dan juga kehendak Allah Bapa di surga. Sementara hidup menurut daging ialah hidup yang tunduk dan dipimpin oleh kehendak diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus memaparkan kehidupan manusia jika ia hidup menurut daging akan membawa pada kerugian yang sangat besar, karena tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Ya, ketika kita menuruti kehidupan menurut daging, kita tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Sementara jika kita hidup menurut roh, maka hidup kita akan menghasilkan sukacita. Hidup kita akan menghasilkan sukacita di tengah-tengah kehidupan dunia. Dalam hal ini kita hanya berfokus pada terhubungan antara hidup menurut roh dan hidup menurut daging dengan perjuangan untuk berdiakonia, karena pada saat ini kita pada bulan diakonia. Sebagaimana kita ketahui bahwa diakonia itu merupakan salah satu dari 3 tugas dan panggilan orang percaya yang wajib dilakukan. Dengan kata lain, diakonia adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita merujuk pada teks yang kita baca
dari Galatia tadi, maka kita akan menemukan bahwa diakonia merupakan wujud nyata dari keseluruhan buah roh yang dipaparkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Karena di dalam diakonia di situ ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Akan tetapi Bapak Ibu, dalam prakteknya menurut keinginan roh tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika kita melakukannya. Dan itu juga disadari oleh Rasul Paulus, sehingga ia menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia, juga kepada kita semua, supaya kita dapat memahami dampak menuruti keinginan daging dan dampak menuruti keinginan roh. Kalau bisa kita simak pada ayat yang ke-24, Paulus mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini menegaskan Bapak Ibu bahwa setiap orang yang percaya haruslah hidup menurut tuntunan roh. Dan dalam hal ini jelas membutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Ya, membutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Lalu perjuangan yang dimaksud yaitu perjuangan roh di dalam setiap hidup orang percaya. Yang dimaksud perjuangan yaitu perjuangan rohani di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ini apakah akan menyerah kepada keinginan daging dan sekali-kali tunduk pada penguasaan dan hawa nafsu, atau akan menuruti kepada tuntunan roh yang menghasilkan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal ini berlaku juga dalam melakukan diakonia yang merupakan kehendak Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena ketika melakukan diakonia maka haruslah dilalui dengan perjuangan, baik melawan keinginan daging ataupun dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melawan keinginan daging, sangat jelas kita akan berjuang untuk mengikuti keinginan roh. Akan tetapi ketika kita memenuhi keinginan roh, maka kita juga harus berhati-hati supaya tidak terjebak pada keakuhan kita, sehingga kita kembali menuruti keinginan daging dan kita menjadi sombong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, diakonia yang kita lakukan haruslah benar-benar atas dasar kasih yang kita teladani dari kasih Kristus kepada kita sebagai manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di awal perenungan kita saya mengajak tadi untuk menyimak syair lagu "Hidup ini adalah kesempatan". Tetapi tadi dirubah sedikit, ditambah sedikit menjadi "Hidup ini adalah perjuangan".
Ini merupakan perjuangan untuk melayani Tuhan. Ya, perjuangan untuk melayani Tuhan. Jangan disia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Maka marilah hidup kita menjadi bermakna ketika kita mau benar-benar melakukan dalam kehidupan kita ini, yaitu untuk selalu berjuang melakukan kehendak Tuhan. Dan salah satunya ialah dengan melakukan berdiakonia dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan waktu kita, hidup kita untuk Tuhan. Tuhan memberi kesempatan untuk kita berjuang melakukan kehendak-Nya. Karena kita telah diberi kesempatan untuk menghirup hidup ini, kita gunakan dengan baik supaya hidup ini menjadi berkat. Hidup ini bermakna bagi kita semua dan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan Allah di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kita diiringi melalui pujian pelengkap kidung jemaat nomor 179. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk memasuki doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga,
Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang sujud menyembah kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang Kau tabur pada saat ini. Itu semua akan menguatkan iman kami di dalam kami mengikut Yesus Kristus dalam situasi kondisi pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa di surga, berikanlah kami kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh untuk menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kondisi sakit. Kami menyerahkan keberadaan-Mu ya Bapa, terutama dalam situasi kondisi dunia pada saat ini dalam masa-masa pandemi. Kami semua melawan COVID-19 yang telah menghantui kami semua pada saat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Nurdalio yang dalam keadaan sakit, Ibu Krisma, Bapak Eko Mardianto, dan masih banyak lagi saudara-saudara kami ya Bapa yang pada saat ini dalam kondisi sakit. Kami menyerahkan itu semua kepada tangan kuasa-Mu ya Bapa. Jamahlah sehingga penyakit yang dideritanya akan segera sirna dan saudara-saudara kami akan segera pulih kembali seperti sedia kala. Ya Bapa di surga, kami menyadari itu semua. Sakit penyakit yang ada di dunia ini akan disirnakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang secara fisik lemah namun secara iman tetap kuat. Kami juga menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami, orang tua kami. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, sehingga dalam menghadapi kehidupan di masa-masa tuanya akan selalu ada sukacita, kegembiraan. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, khususnya di GKSP Wonosari. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menuntun setiap kehidupannya. Jauhkanlah dari setiap mara bahaya, setiap cobaan gangguan yang menghadapinya. Kami menyerahkan kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami semua, sehingga anak-anak kami akan tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, mempunyai iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara bangsa kami. Berkatilah para pemimpin negara bangsa kami dalam mengayomi setiap kehidupan masyarakat, lebih-lebih dalam kondisi pandemi ini. Semua berjuang untuk melawan COVID-19. Ya Bapa, berkatilah negara bangsa kami sehingga akan segera terhindar dari bencana ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati kami semua, berilah kedamaian, ketentraman, jauhkanlah dari mara bahaya. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami himpun pada saat ini. Terimalah ya Bapa persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, karena itu sangat berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang memberi persembahan pada saat ini. Berkatilah setiap kehidupannya, sehingga ada sukacita, damai, sejahtera di tengah-tengah keluarga. Berkatilah setiap pekerjaan yang dilakukan
setiap hari ya Bapa, hingga semuanya akan menjadikan berkat bagi kehidupannya. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berkatilah, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kesemuanya dapat berjalan dengan baik. Dan setiap program yang sudah ditetapkan dan dilakukan oleh gereja Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan gereja Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, doa dan ungkapan syukur kami ini kami naikkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri perenungan kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita akhiri perenungan kita dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama.